Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini telah hadir orang-orang yang berkompeten. Banyak orang yang bisa berkata benar, tapi tidak banyak orang yang bisa membenarkan kebenaran. Sebagai pendekar hukum, jadi orang-orang takut dengan beliau karena ketegasannya. Karakter-karakter ini dimiliki oleh Bapak Baharudin Lopa sehingga dapat dijadikan sebagai suri tauladan atau dia tidak memandang buluh dalam menegakkan hukum, entah dia berasal dari kalangan pejabat. Prof. Baharudin Lopa dalam upaya bela negara sudah seharusnya kita contoh. Yang berikutnya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu narasumber, sehat-sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi menjelang siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, berjumpa lagi di kegiatan rutin kita yaitu bincang-bincang asyik, bincang-bincang sehat bersama narasumber kita. Di sini telah hadir orang-orang yang berkompeten. Ada Bapak Ahyadi, Bapak Inayah, Ibu Umu Kalsum, dan Ibu Harbiani. Sehat-sehat Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana? Sehat. Baik, Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini yang akan kita bincangkan itu negara. Nanti kita akan melihat ada salah satu profil tokoh nasional ya yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau putra asli Mandar, dan izinkan saya untuk share dulu untuk melihat profil beliau. Nah, profil beliau itu adalah Profesor Baharudin Lopa. Beliau ini dosen, kemudian jenjatannya juga beragam, pernah menjadi bupati, kemudian kepala jaksa, kemudian jaksa agung di era Gus Dur, pemerintahan Gus Dur, pernah juga menjadi menteri di situ. Beliau ini kalau di Mandar adalah sosok yang tidak asing ya, karena ada 3 hal yang selalu melekat di beliau. Yang pertama adalah kejujuran. Beliau orangnya sangat jujur, bahkan saking jujurnya tidak menerima bentuk apapun ketika diberi sesuatu. Setelah jujur, beliau juga sangat berani ya. Keberanian beliau itu dalam memberantas korupsi tidak diragukan lagi. Kemudian yang cukup membanggakan juga, beliau ini adalah keturunan bangsawan di Polewali Mandar, tetapi beliau hidupnya sangat sederhana ya. Bisa dilihat dari keseharian beliau. Nah, dari sini beberapa prestasi beliau yang pernah dilakukan dalam menangani hukum ada juga. Misalnya beberapa kasus di Makassar itu pernah ditangani. Nah, kalau Bapak Ibu melihat sosok Baharudin Lopa, kira-kira apa yang bisa kita tarik dari pribadi beliau dalam kaitannya dengan konsep bela negara? Silakan Bapak Ibu. Pak Yadi mungkin silakan. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Jadi sosok dari Bapak Profesor Baharudin Lopa ini tadi sudah disampaikan, beliau memiliki profil yang sangat luar biasa. Artinya kami dari sisi akademik menilai Pak Baharudin Lopa ini seorang figur yang bisa dijadikan teladan. Mengapa demikian? Beliau ini tidak hanya pintar, tapi dia juga jujur. Jadi 2 nilai yang sangat sulit untuk disandingkan. Kalau orang pintar banyak, akan tetapi untuk mencari orang yang bisa jujur dalam menjalankan inteleknya, kepintarannya, menjadi hal yang sangat jarang sekali kita temukan di masa ini.
Dan kembali lagi saya katakan bahwa beliau ini adalah sosok yang tentu saja dapat kita jadikan sebagai teladan. Dan yang kedua, saya akan menanggapi dari kesederhanaan beliau. Nah, kita lihat di masyarakat sekarang, Pak, tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika seseorang sudah memiliki jabatan seperti Bapak Baharudin Lopa yang disampaikan tadi, beliau menjabat sebagai dosen, kemudian menjadi menteri, menjadi jaksa. Pencapaian itu tentu saja kalau kita sandingkan dengan dunia yang sekarang, itu pasti hidupnya sudah lebih mewah atau tentu saja memiliki kecukupan di sisi ekonomi. Akan tetapi Pak Baharudin Lopa ini masih dikenal juga dengan kesederhanaan beliau. Dan yang paling menarik adalah meskipun beliau adalah dari keturunan raja, keturunan bangsawan dari bumi Mandar, beliau tidak pernah menampakkan itu. Dan ini adalah sisi yang dibawanya sederhana, sisi tawadu, atau dia menampilkan sisi rendah hati dalam kepribadian beliau. Dan yang terakhir, dari semua komponen ini, saya sangat yakin mengatakan bahwa beliau ini adalah figur yang memahami filosofi kehidupan, sehingga dia menanamkan prinsip dalam hidupnya. Prinsipnya adalah tidak mudah digoyahkan oleh godaan apapun. Artinya pikiran beliau tidak lagi melihat dunia ini sebagai tujuan. Beliau sudah memiliki prinsip bahwa ada akhirat yang menanti, sehingga kebenaran harus tetap ditegakkan. Sebagaimana kita ketahui, Pak, bahwa di zaman yang sekarang banyak orang yang bisa berkata benar, tetapi tidak banyak orang yang bisa membenarkan kebenaran. Dan yang terakhir, walaupun dia bisa membenarkan kebenaran, tidak semua orang dapat konsisten dalam mempertahankan prinsipnya itu. Nah, Pak Baharudin Lopa ini menunjukkan konsistensi itu. Beliau sampai akhir hayatnya mempertahankan konsistensi tersebut. Akhir ada sebuah kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh beliau, bahwa bolehlah kamu bersenang-senang bersama dengan orang-orang yang berbuat salah, tetapi saya tidak memilih jalan itu. Saya lebih baik sendiri dalam kejujuran saya. Jadi ini sangat kuat sekali roh filosofi kepribadiannya, yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai role model, kita jadikan sebagai teladan. Mudah-mudahan kisah dari Pak Baharudin Lopa ini menginspirasi kita dan juga teman-teman yang menonton. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi begitu, Pak, terima kasih. Baik, super sekali, Pak, ya. Baik, berikutnya bagaimana pandangan Pak Inaya, mungkin silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Andi Rosman atas kesempatannya. Sebelum saya berbicara tentang profil singkat dengan Prof. Baharudin Lopa, tentunya kita harus mengetahui apa sih itu kesiapan bela negara. Jadi kita nanti akan sangkut pautkan dengan kepribadian dari Baharudin Lopa itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya bela negara itu kan kebulatan sikap dan tekad seseorang, baik itu secara ikhlas dan sadar, disertai dengan rela berkorban sepenuh jiwa yang dilandasi oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik kita. Berdasarkan ya tentunya kita menganut ideologi Pancasila, dan kita ada payung hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, agar bangsa ini kita bisa menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kalau kita tarik secara definisi tentang bela negara dengan profil Baharudin Lopa, tentunya seperti yang kita ketahui secara bersama-sama, Baharudin Lopa itu karakteristiknya itu kan tindakannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Seperti kita ketahui dia dijuluki sebagai pendekar hukum.
Jadi orang-orang takut dengan beliau karena ketegasannya, karena dia berdasar kecintaannya terhadap bangsa Indonesia sendiri. Dia tidak bisa disuap, dia tidak gampang menerima apapun dari orang lain yang sementara menjalani proses hukum. Jadi orang-orang takut. Jadi kita sebagai ASN tentunya patut untuk meniru atau menjadikan role model terhadap Baharudin Lopa dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita dalam khususnya lingkungan kampus itu sendiri. Kita tidak boleh gampang mendapat bujuk rayuan misalnya terhadap mahasiswa yang memohon memberikan misalnya pada nilai yang bagus padahal kemampuannya biasa-biasa saja dan ingin mendapatkan nilai bagus, ya tentunya kita harus mengadopsi role model yang diterapkan oleh Baharudin Lopa itu sendiri. Jadi agar ini kita menjadi ASN yang tentunya sesuai dengan core value, kita harus mendapatkan berakhlak di tengah-tengah masyarakat. Sekian itu saja Bapak Andi Rosman, saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih atas pandangannya mengenai bela hukum kaitannya dengan tadi sosok Baharudin Lopa. Baik, selanjutnya Ibu Umu Kalsum, silakan. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini pembahasan tentang mengenai bela negara terdapat sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yakni Profesor Baharudin Lopa, salah satu legendaris pendekar hukum yang dikenal dengan jujur dan sederhana. Jadi berbicara mengenai konsep bela negara, ada beberapa karakter yang dapat dimiliki oleh seorang warga negara sehingga mampu membela negaranya. Dan karakter-karakter ini dimiliki oleh Bapak Baharudin Lopa sehingga dapat dijadikan sebagai suri tauladan konsep bela negara terus kita bagi ASN di lingkup wilayah kampus. Nah, beberapa karakter diantaranya adalah sosok Baharudin Lopa ini dikenal dengan integritas tinggi yang memiliki keberanian yang kuat. Jadi untuk dapat membela sebuah kebenaran maka kita harus berani, dan ini dimiliki oleh Bapak Baharudin Lopa. Dia tidak memandang bulu dalam menegakkan hukum, entah dia berasal dari kalangan pejabat, dari unsur pemerintahan terkenal sekalipun, sekuat apapun, ketika dia salah maka dia tetap salah. Jadi dia konsisten dalam menegakkan kebenaran, dan itu satu hal yang sulit kita dapatkan hari ini dari kaum pemimpin bangsa. Kemudian yang kedua, beliau orangnya jujur. Jadi ketika seseorang jujur, maka otomatis segala bentuk korupsi, kolusi ataupun gratifikasi yang akan diberikan kepada beliau itu akan ditolak, karena memang beliau memiliki prinsip dasar bahwa jujur ini adalah sebuah prinsip yang dipegang sampai akhir hayatnya. Kemudian yang ketiga yang saya lihat, beliau orangnya sederhana. Sekalipun berasal dari golongan bangsawan, tetapi di dalam hidupnya kesehariannya itu tetap memegang prinsip kesederhanaan hidup. Sekalipun jabatan yang diemban mulai dari jaksa sampai menteri, kalau kita lihat kondisi yang ada tentu akan bergelimang harta dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada, tapi berbeda dengan Bapak Baharudin Lopa. Bapak Baharudin Lopa ini sederhana sehingga dapat menjadi panutan bagi kita. Oke, yang keempat tentunya dia memiliki intelektual yang tinggi. Buktinya beragam prestasi yang dimiliki, mulai dari jabatan sebagai jaksa, sebagai menteri, itu menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang memiliki intelektual yang tinggi. Dan yang terakhir yang saya lihat adalah konsisten. Jadi beliau ini memiliki prinsip di mana apa yang dia ucapkan konsisten dengan apa yang perilaku yang diperbuat. Jadi semisal dia berbicara terutama berasal dari latar belakang hukum,
Orang hukum ini ketika menyebutkan sebuah aturan, maka terlebih dahulu dia sendiri yang harus mematuhi aturan itu, dan itu ditunjukkan dari Bapak Baharudin Lopa. Sehingga dari serangkaian karakter ini tentunya akan membangun didasarkan pada prinsip dari bela negara yang hari ini dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk dapat menerapkannya milikilah sifat yang ditunjukkan oleh Bapak Baharudin Lopa. Saya pikir karakter-karakter ini dibangun berdasarkan core essence kita, yakni berakhlak, itu cocok dengan Bapak Baharudin Lopa. Saya pikir itu dari saya, Pak. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih ya. Jadi sejak dulu Prof. Baharudin Lopa sudah menanamkan berakhlak ya. Berikutnya Ibu Harpiana, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tema kita negara, di mana bela negara ini adalah sikap dan perilaku setiap warga negara dalam menjaga negaranya dari berbagai ancaman. Namun, upaya bela negara ini bukan hanya dalam bentuk angkat senjata, dapat dilakukan dengan cara lain seperti yang dilakukan oleh Bapak Prof. Baharudin Lopa, di mana sosok beliau sebagai seorang yang berani, jujur, teladan, dan berintegritas tinggi membuat beliau dapat dijadikan sebagai inspirasi atau teladan saat kita menjalankan sebuah tugas. Karena memang menjalankan sebuah tugas di sikap jujur dan berani ini sangatlah diperlukan. Nah, selain itu, salah satu prinsip Profesor Baharudin Lopa yang membuat kita kagum itu adalah jangan memberikan uang kepada para jaksa atau jangan menerima suap. Di mana yang kita lihat sekarang ini atau bahkan sejak dulu sampai sekarang dan mungkin akan terus berlanjut, bahwa pemberian hadiah ini sulit untuk dihilangkan. Melihat kinerja Prof. Baharudin Lopa dalam upaya bela negara sudah seharusnya kita contoh. Salah satunya ini adalah jangan menerima pemberian dari orang lain, karena melakukan perbuatan seperti ini sama saja dengan kita mengambil hak orang lain, dan yang tentu saja itu bertentangan dengan upaya bela negara. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Jadi intinya jangan menerima apapun ya, suap ataupun gratifikasi. Jadi tadi dari paparan para narasumber kita bisa lihat bahwa mengisi kemerdekaan kita dalam kaitannya dengan bela negara, bagaimana cara kita untuk membela negara adalah salah satunya mungkin bisa kita simpulkan ini meneladani sosok dari Bapak Prof. Baharudin Lopa dalam hal kejujuran. Pertama, kita harus jujur, kemudian berani ya, lalu tadi sederhana ya, sederhana. Itu mungkin kesimpulan bincang kita hari ini. Semoga kita bisa meneladani almarhum Prof. Baharudin Lopa sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan kita ini dalam rangka kegiatan bela negara. Ada mungkin closing statement dari narasumber, silakan kalau ada. Ya, boleh sedikit Pak. Oh, silakan. Oke, jadi hanya melanjutkan tadi dari pernyataan dari Ibu Siti Harpiani bahwa wujud bela negara itu tidak selamanya dengan fisik, angkat senjata, tapi wujud bela negara itu bisa kita wujudkan secara non-fisik, dan inilah yang ditampilkan oleh Profesor Baharudin Lopa, dan insya Allah akan kita teruskan sebagai ASN. Begitu Pak, terima kasih. Mantap, Bapak Ibu ya. Baik, karena kita dibatasi waktu, saya rasa untuk bincang-bincang pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Nanti kita insya Allah lanjutkan di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu narasumber. Sehat-sehat selalu ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.